Next, berikutnya. Nah, peran remaja dalam segmentasi program ketahanan diri nih. Hari ini remaja itu harus siap ya. Yang pertama, remaja menjadi individu calon penduduk produktif yang akan berperan sebagai aktor pembangunan. Ingat, kita berperan sebagai aktor pembangunan, ya. Hati-hati nih. Teman-teman, di sini siapa ketua OSIS? Mana ketua OSIS? Hah? Oh, oh iya, ikut aja ya. Ya kira lagi dipanggil, saya kaget. Dipanggil siapa nih yang jadi panitia tanda kutip ya? Wakil ketua OSISnya siapa? Oke. Ada berapa wakil di sini? 2, ketua 1, ketua 2 ya. Nah, dulu saya juga di SMA Ciawi sebagai ketua umum ya. Oke. Ketua berapa? Ketua 1. Ketua 1. Ketua 2-nya mana? Ada. Oke, ketua 2. Ah, luar biasa sekali ya. Ada ketua 3. Sekretarisnya mana? Ada sekretaris? Oh, sekretaris OSIS. Bendaharanya? Bendahara siapa bendahara? Oh. Perempuan siapa bendaharanya? Iya, namanya juga hara. Kalau per laki-laki nanti bendahari. Ya. Ya, oke. Saya mau tanya dulu nih sama ketua dan wakil ketua. Sorry, ketuanya kan nggak ada ya. Tapi diwakilkan saja sama ketuanya. Boleh ke depan dulu, ini 2 orang. Dua-duanya saya ke depan, minta ke depan. Oke. Tenang. Ya. Ini harus boleh di bawah deh sini. Kayaknya ke bawah. Anda kelas berapa? Kelas 11. Coba sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Wildan Aris Amatullah dari kelas 11 IPS 3. Baik, perkenalkan nama saya Audrey Febian, saya dari kelas 10 MIPA 4. Kalau di sini berarti ketua umum itu dari kelas 11, ketua satunya dari kelas 11 juga, ya ketua keduanya dari kelas 10. Ya, kalau saya dulu nggak sama rata, jadi saya kalau di sini sistem pemilihannya seperti apa? Apakah dari organisasi atau bukan? Menyeluruh ya. Kalau dulu zaman saya itu pakai organisasi ya. Jadi yang bertanding itu biasanya organisasi pramuka, PMR dan Paskibra. Nih, saya juga tidak konsisten nih sebenarnya ya. Waktu SMP itu saya organisasinya adalah PMR. Ya. Begitu beres kuliah mahasiswa saya biasa juga ikut ini ya, dalam hal ini kemarin sudah beberapa tahun menjadi tim penyeleksi ya Paskibraka. Jadi saya tahu juga dengan ilmu Paskibraka gitu kan ya. Nah, sekarang saya diberikan kewajiban untuk menjadi pramuka. Nah, ini repot juga nih. Jadi dari PMR ke Paskibra juga punya ilmu, pramuka juga ada. Tapi konsepnya gini teman-teman. Kalian sebagai ketua, sebagai pemimpin di sekolah ini, pemimpin siswa ya. Nah, saya dulu tidak pernah mengatakan dalam diri saya sebagai ketua OSIS ini saya ingin memajukan sekolah. Karena kalau SMA 2 dimajukan itu depan jalan raya. Ya. Betul nggak? Nah, jadi kalau membuat visi itu, coba visinya yang visioner. Dulu itu saya masih ingat sampai sekarang. Visi saya itu adalah rasa. Wih asik, rasanya karena rasa adalah segalanya. Asik. Makan permen tanpa ada rasanya enak nggak? Makan sayur tanpa ada rasanya enak nggak? Nggak, maka rasa adalah segalanya. Kita mencintai seseorang itu butuh rasa nggak? Kalau Anda tidak memiliki rasa cinta pada seseorang, apakah Anda mencintainya? Belum tentu. Maka hati-hati dengan cinta yang salah atau salah mencintai ya. Ya Rangga ya. Nah, Rangga hati-hati ya. Jangan sampai memiliki cinta yang salah atau salah mencintai. Apalagi beda keyakinan. Ya, cinta beda keyakinan itu tidak baik gitu kan ya. Anda yakin cinta, kitanya yakin tidak cinta kan repot gitu kan ya. Atau cinta pak kekeh, orang kekeh hayang, mana enak kekeh embung gitu kan ya. Nah, ini hati-hati. Maka rasa itu harus diutamakan. Nah, rasa itu adalah singkatan kalau dulu. Religius, amanah, sehat, dan aktif. Maka wujudkanlah organisasi itu yang religius. Religius itu berarti berketuhanan. Sesuai dengan Pancasila, sila pertama. Ketuhanan yang maha esa. Ya. Nah, amanah berarti kita menjalankan. Ya, menurut ajaran agama Islam itu amanah itu ya dapat dipercaya kan. Sehat berarti wujudkan sekolah lingkungan sehat, persaingan yang siswa. Aktif. Jadi kan organisasi ini adalah inisiatif itu kepada kalian sebagai pemimpin di OSIS ini ya. Ingat, pemimpin itu ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Ya, hari ini teman-teman menjadi ketua OSIS, besok kembali jadi rakyat atau jadi siswa biasa. Betul nggak? Nah, gitu ya. Oke, silakan dulu lagi, Bro. Makasih. Nah, ini adalah 2 contoh atau 2 panutan yang mungkin kita harus jadikan bahwa remaja menjadi individu calon penduduk produktif yang akan berperan sebagai aktor pembangunan. Teman-teman, waktu jadi ketua OSIS ada ya hal-hal yang tidak dipelajari atau jadi pengurus OSIS itu yang tidak dipelajari saat Anda formal belajar di dalam kelas. Ya, segi apa? Kepemimpinan, ya, leadership dan lain sebagainya itu ada fasenya. Ya, di fase di organisasi, maka pengembangan diri di organisasi. Kedua, remaja Indonesia harus dipersiapkan untuk menjadi manusia berkualitas. Ya, saya paling senang lagunya Tulus. Manusia kuat,
itu kita gitu kan ya. Teman-teman dengar lagu itu? Atau sekarang lagunya yang hati-hati di jalan ya. Nah, itu viral sekali itu ya. Oh Kang Imam tahu ya, saya mengikuti perkembangan zaman lah gitu ya. Remaja mampu merencanakan pendidikan secara optimal, berkarir dan menikah dengan penuh perencanaan. Anda gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Catatan tuh ya. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Hari ini mulai direncanakan, menata karir, menata masa depan, menata kehidupan teman-teman. Bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Ingat, yang masih suka ngejek temennya mohon untuk tidak dilanjutkan. Karena itu mengintimidasi perasaan. Nah, sekarang yang akan muncul lagi adalah perasaan intimidasi pada imam sholat taraweh. Kenapa saya katakan begitu? Ya, teman-teman kalau sholat taraweh nyari yang cepat, nyari yang lama. Cepat kan? Nah, nih saya suka kejadian kalau jadi imam sholat nih. Kalau saya baca suratnya yang agak panjang, ini di belakang tuh tiba-tiba terjadi suasana-suasana yang menjadi pemunculan terorisme. Nah, satu tuh ya. Begitu berikutnya masih juga baca surat tuh. Nah, dua. Nah, itu tuh membuat konsentrasi imam buyar, bukan imam namanya ya. Jadi imam sholat tuh buyar. Kenapa? Karena berpikir, ini orang kenapa ya tadi nggak batuk. Nah, besoknya saya baca surat Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Alhamdulillah tidak ada yang batuk. Oh ternyata ya, batuk itu adalah merupakan salah satu kode intimidasi terhadap imam sholat. Ya, jadi kan teman-teman begitu ya, itu secara sederhana lah. Maka teman-teman jangan pernah mengintimidasi atau menjudge, menghakimi teman-teman sekitar kita. Si Etama bodoh, nggak ada. Ya, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang dimiliki oleh masing-masing, maka perbedaan adalah rahmat. Perbedaan itu indah dan harus disyukuri. Coba ketika hari ini semuanya ya mukanya sama, kebayang kan? Atau namanya sama. Rangga, kemari saya disuruh sama si Rangga datang ke rumah Rangga gitu kan ya. Nah, eta teh bapana ngaranna Rangga deh, kan repot kan? Ya, jadi akhirnya riweuh gitu kan ya. Kalau bahasa Sunda memang enak. Teh, kemarin saya disuruh sama si Teteh beli teh untuk nyeduh teh, kan repot ta. Di mana eta teh gitu. Ya. Nah, ini fase-fase ini fase-fase yang harus berhati-hati karena teman-teman punya faktor masing-masing. Di sini siapa yang cita-citanya ingin jadi dokter? Cungkan tangan, ada nggak? Jadi dokter? Nggak ada. Jadi guru? Jadi TNI? Teman-teman punya cita-cita nggak, saya tanya? Saya yang jadi repot ketika ditanya yang jadi dokter nggak ada yang mau, yang jadi guru juga nggak ada yang mau. Ini teman-teman punya cita-cita nggak? Yang mau jadi YouTuber? Ada nggak? Aduh, Crazy Rich lah. Ya, ini teman-teman semua jadi cita-citanya mau jadi apa? Kang, saya cita-citanya mau jadi orang yang sukses. Semua juga sama pengen jadi orang yang sukses, tapi kesuksesan itu kan bertahap. Apakah teman-teman hari ini sudah sukses? Sukses saya katakan. Kenapa saya katakan karena kesuksesan itu bertahap. Teman-teman dari SD lulus itu kesuksesan. Bisa masuk ke SMP. Karena tangga kesuksesan itu tidak langsung ke yang besar. Sekarang saya tanya kebalikan kepada teman-teman. Punya masa depan? Punya. Mana masa depan kalian? Ayo, di depan. Kalau Anda bilang di depan saya repot ya. Kalau perempuan bilang, itu masa depan aku. Nah itu baru mau gitu. Masa saya dibilang masa depannya sama dia. Aduh istighfar kasep ya. Aduh ya Allah ya Robi gitu. Nah iya ini ya, bingung juga ya. Baru juga saya kasih informasi ya. Ini masa depan kamu mana? Di depan. Ya di depan kan cuma saya. Ya oke. Teman-teman, masa depan itu ada atau tidak ada? Hah? Ada atau tidak ada saya kata? Mana? Ya berarti nggak ada dong kalau nggak kelihatan. Nah saya tanya, masa depan itu ada atau tidak ada? Ada. Mana? Hah? Hayo lo. Kan kalau misalkan ada minum, ada. Nih wujudnya ya. Nih ada minum. Dikatakan ada kan karena ada bentuknya. Sekarang ada masa depan nggak? Mana? Hah? Kapan dirasakannya? Yakin kalian bisa merasakan itu? Nah, kan pertanyaan berikutnya muncul lagi kan? Yang saya rasakan hari ini adalah masa lalu dan masa sekarang. Masa depan ada, tapi tidak ditentukan oleh ruang dan waktu. Jawabnya begitu dong ya. Nah, kita boleh merencanakan, tapi Tuhan dan Allah lah yang menentukan. Betul nggak? Nah itu, jadi kita hanya bisa berencana. Ya, maka
Jangan sampai gagal merencanakan, karena gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke, yang ketiga, remaja mampu merencanakan pendidikan secara optimal, berkarir dan menikah dengan penuh perencanaan. Nah, di sini teman-teman, sekarang waktunya sekolah. Kembali saya katakan bahwa mindset yang harus dimiliki oleh kita sebagai siswa itu adalah jangan pernah mengatakan itu sulit. Karena sampai kapanpun itu akan terasa sulit. Karena matematika sampai sekarang itu sulit. Padahal matematika itu rumusnya tambah kurang kali bagi, bener gak? Ya kan? Tambah kurang kali bagi, walaupun itu aljabar, limita hingga, ya kan? Nah, kan? Saya hafal kan, masih hafal, masih kan ketika disuruh ngitung liur. ya kan? Nah, itu konsepnya cuma 4 tambah kurang kali bagi. Walaupun itu bentuk aljabar segala macam, nanti ujung-ujungnya ditambah, dikurangi dan dikali dan dibagi. Ya kan? Nah, kenapa kita bilang susah? Karena dulu waktu SD kita selalu dibilang matematika teh hese, akhirnya nempel di kita. Sampai sekarang matematika itu susah. Coba kalau dibilang, matematika itu gampang, ya, matematika itu gampang, dan akhirnya apa? Sampai sekarang kita gampang mengerjakan itu. Maka segala penyakit, segala hal itu berawal dari pola pikir, ya. Wujudkan pemikiran yang sehat, pemikiran yang baik, pemikiran yang positif. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi generasi yang hebat, cerdas, dan berkualitas. Kuncinya di sana. Oke, lanjut. Masih ada nggak? Saya lupa ada berapa slide. Nah, mengapa remaja remaja perlu terlibat dalam berkontribusi untuk negeri? Alasan bonus demografi tadi ya. Yang kedua juga membangun efektivitas program. Yang ketiga adalah membangun lingkungan positif antar remaja dan orang dewasa. Ingat teman-teman, sekali lagi tidak boleh menghakimi atau mengejek teman-teman yang lainnya. Karena semua punya kekurangan dan kelebihan. Justru dari setiap orang kita harus belajar. Jadikanlah setiap tempat itu sekolah, setiap orang itu guru, dan setiap kejadian itu adalah pelajaran. Ya, hari ini melihat orang lain misalkan dalam kekurangannya, kita belajar. Wah, itu guru saya. Ya, di balik kekurangannya dia masih bisa melakukan aktivitas. Bagaimana kita dengan yang sempurna belum tentu bisa melaksanakan seperti itu. Contoh, kalau ada teman-teman yang ompong, jangan ditertawakan. Kenapa saya katakan? Karena teman-teman yang ompong itu bisa merokok sambil tertawa. Coba kalian Anda merokok sambil tertawa, bisa nggak? Enggak kan? Orang yang ompong akan bisa ditempelin di sini. Nah, itu maka ada kelebihannya. Ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang sudah dewasa merokok gitu kan, ya sama ompongnya, jangan salah. Dengan keompongan dirinya itu ada kelebihan, lebih bisa merokok sambil tertawa. Nah, dan yang hati-hati ketika hari ini teman-teman, ya misalkan teman-teman jadi orang dalam tanda kutip matanya sipit, jangan juga menjadi jumawa, tapi harus jadi introspeksi. Kalau teman-teman diajak ketawa, itu matanya sipit, pas begitu melek hilang semua orangnya. Ya, nah makanya setiap orang itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Maka kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, makhluk yang memiliki adab dan etika tidak boleh ya melakukan hal-hal di luar norma-norma yang berlaku. Dan saya catatan, hari ini saya baca beberapa berita di online dan juga di koran ya. Itu yang jadi viral sekarang ini adalah terjadinya waktu pembunuhan yang terjadi di Cijoho ya. Nah, itu yang membunuhnya adalah waktu mahasiswa ya. Nah, ini menjadi persoalan. Karena apa? Karena di sana telah terjadi pelanggaran ya berupa prostitusi online juga tuh ya, aplikasi ya, teman-teman pada punya aplikasi ya. Nah, jangan ya hari ini open BO-nya bukan untuk hal yang negatif, tapi open BO-nya adalah untuk open book online gitu ya. BO-nya coba digantilah kata-katanya gitu ya. Nah, sekarang tuh aneh loh teman-teman, namanya tuh dikeren-kerenin gitu. Jadi seorang-orang bangga gitu kan ya. Dulu itu kalau dalam tanda kutip ya, orang yang suka laki-laki dengan laki-laki itu disebut homo kan. Nah, sekarang dibilangnya apa? Gay. Kan yang lebih parah lagi ketika hari ini. Perubahan dari laki-laki ke perempuan. Itu disebutnya dulu apa? Panci kan. Kalau sekarang transgender, ya kan? Jadi ini namanya ya. Mereka jadi buat enggak. Jangan sampai terjadi sama diri kita. Jauh-jauhi, kita harus menjadi generasi-generasi yang hebat, generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang cerdas. Ya, jangan sampai pada fase kenakalan remaja. Ya, hindari triad KRR. Kalau dalam generasi berencana itu triad KRR itu apa? 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak untuk nikah dini. Nah, usia usia ideal menikah menurut undang-undang itu ya 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Tapi menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana itu usia ideal menikah itu 21-25 keren. Teteh 21, Akang 25. Ya. Jadi di usia 21 itu dilihat dari segi kematangan-kematangan yang terjadi. Bukan hanya dari segi fisik, tapi juga segi psikologi, finansial, dan lain sebagainya. Ya, itu sudah mendapatkan kajian. Maka kalau teman-teman mau mempersiapkan untuk merencanakan pernikahan,
cobalah gunakan 2125 keren ya. Dan selain itu hindari seks pranikah. Jangan sampai jauh-jauhin dalam diri kita untuk tetap menjaga kehormatan yang dimiliki oleh kita masing-masing. Ya, dijaga dulu ya semuanya kehormatan itu. Jangan seenaknya memberikan tubuh kita kepada orang lain yang belum tentu itu menjadi pasangan hidup kita. Ya, hati-hati teman-teman semua. Nah, dan juga hari ini kecanggihan teknologi sangat luar biasa pengaruhnya yang akhirnya teman-teman semua harus menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Artinya bijak dalam bermedia sosial. Jangan memunculkan sesuatu hal yang bisa menimbulkan hal negatif. Paham ya? Nah, sampai sini teman-teman mengerti ya? Jadi bagaimana menjadi manusia yang beradab dan generasi muda yang beradab itu bagaimana kita memanfaatkan masa muda dari masa remaja pertama, kedua, dan ketiga untuk menjadi manusia yang berakhlak dan beradab. Ya, ini penting sekali. Kalau orang-orang nih, saya berharap setelah pertemuan hari ini dan juga yang setelah melihat tayangan ini, saya berharap generasi-generasi muda di Kabupaten Kuningan khususnya, umumnya Jawa Barat dan Indonesia menjadi pionir, generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang cerdas, dan generasi-generasi yang berkualitas, serta bisa membangun bangsa dan negaranya menjadi lebih baik. Ya, jangan sampai di tangan kita, negara kita malah justru makin hancur. Justru di tangan kita lah negara ini akan maju dan berkembang. Ingat, ada adab di atas ilmu, sehebat apapun kita, tetap kedepankan adab sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Terutama dengan yang lebih tinggi ya sesama kita ya, terus juga dengan yang lebih bawah itu ada etikanya. Maka di dalam bahasa Sunda ada yang disebut dengan undak usuk basa ya, bagaimana kita mengajak makan kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita mengajak makan kepada orang yang sama sebaya, dan bagaimana kita mengajak makan kepada anak-anak yang di bawah usia kita. Nah, ini penting sekali. Adab itu adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Attitude-nya baik, insya Allah masa depannya juga baik. Attitude-nya buruk, ya maka itu. Maka hari ini saya kasih quotes of the day. Next dulu, ada lagi nggak? Ya ini nggak apa-apa, nanti ini aja bekerja dengan remaja karena nanti teman-teman akan juga mempelajari. Next. Nah, setiap orang memiliki jatah gagal, habiskan jatah gagal selagi kamu masih muda. Ya, semua punya jatah gagal ya? Ya, oke. Saya punya quotes-nya yang lain adalah begini. Hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik. Manusia diciptakan bukan hanya sekedar menjadi manusia yang baik, tapi harus menjadi sebaik-baiknya manusia. Dialah yang bisa memberikan manfaat kepada sesama dan lingkungannya. Terima kasih, sukses untuk teman-teman. Semoga bisa menjadi generasi yang hebat, unggul, cerdas, dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Imam. Baik, terima kasih kepada Kang Imam yang telah menyampaikan materinya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang terhormat, menginjak acara yang keempat yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini akan dibatasi oleh 2 pertanyaan. Kepada para peserta yang memiliki pertanyaan, harap berdiri dan mengacungkan tangannya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan yang akan diajukan. Silakan. Kenapa sih sering labil dan apakah itu menjadi sebuah hal yang memang dimiliki oleh remaja? Yang jelas tadi ketika kita melihat dari fase remaja awal, pertengahan, dan remaja akhir itu ada fase-fase di mana kita mudi ya, dan juga kadangkala kita itu labil. Kenapa labil? Contoh kecil seperti ini. Teman-teman waktu SD punya cita-cita ingin jadi ingin jadi pilot. Tapi begitu ke SMP Anda rubah ingin jadi guru. Nah pas begitu ke SMA saya ingin jadi arsitek. Kan labil kan? Nah ini mana yang konsistennya nih? Makanya tadi saya tanya di sini punya cita-cita, mana cita-cita kalian? Ada yang mau jadi dokter? Diam saja. Ada yang mau jadi guru? Cicing wae, gitu kan? Ada yang mau jadi pilot? Bororaah, gitu kan ya. Nah, hari ini kenapa kita sering labil? Karena memang fase psikologi. Ya. Fase psikologi, fase perubahan, ya, peralihan, rata-rata segmentasi dari kejadian itu adalah setiap orang mengalami tapi dengan presentasi yang berbeda. Ya. Kelabilannya itu beda-beda. Ada yang misalkan benar-benar labil gitu kan ya, isu A kayak sajam D jadi C kan riweuh kan gitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan teman-teman tidak labil dalam hal mencintai ya. Karena repot. Ayeuna ngomong bogo isukan putus kan riweuh gitu kan ya. Ya, ini terjadi namanya anggun ya. Anggun C. Sasmi. Oh bukan. Ya, anggun jadi gini. Nah, kita bagaimana hari ini menyikapi kelabilan itu dengan sikap-sikap yang
lebih baik lagi ya. Karena memang tidak bisa dihindari. Itu kan terjadinya refleks ya, tanpa kita sadar. Cuman orang rek labil, ada nggak yang begitu? Nggak ada kan? Tapi itu terjadi karena kita memang mengalami fase itu. Faktornya beda-beda. Ada dari segi faktor emosional, ada segi faktor lingkungan. Yang merubah labil itu lingkungan dan diri kita, dari dalam diri kita. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh kecil seperti ini. Anda diberikan dua pilihan. Ketika di rumah, Anda memilih yang sesuai dengan pilihan diri Anda. Tapi pas begitu lingkungannya berbeda dengan Anda akan labil. Dan di sana akan terjadi sebuah hal gejolak di dalam hati ini adalah perubahan. Ya atau tidak nih saya? Kan gitu ya. Nah, faktor-faktor itu menjadi pendukung bagaimana kita, tadi kunci dari saya itu adalah menjadi diri sendiri. Ya. Kalaupun menurut kita itu betul, menurut orang lainnya salah, ya sudah, kalau memang kita yakin, lakukan. Selama tidak melanggar pada aturan dan norma-norma yang telah ditentukan. Kuncinya di sana. Ya, jadi ada hal penting yang harus dipahami. Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah kunci. Ketika hari ini teman-teman, saya ini labil. Apa sih yang membuat saya labil? Faktor-faktornya macam-macam. Contoh, faktor teman-teman ketika ingin membeli baju saja, baju lebaran. Nanti kan teman-teman besar itu kan baju lebaran. Ingin mengikuti mode trendy. Ya. Oh, ada yang gamisnya pakai rawis-rawis misalkan. Ya karena mode seperti itu. Tapi pas begitu sampai toko baju, itu beda-beda kan. Wah, ada yang lebih bagus gitu kan. Nah, biasanya punten ya, saya tidak mendiskriminasi ya, dan juga tidak menjadi ini adalah bulian bagi teman-teman. Karena memang kodratnya beda-beda. Laki-laki dengan perempuan itu kodratnya berbeda. Laki-laki mah ya, kalau memang dia suka dia ambil. Tapi perempuan walaupun dia suka, dia cari harga yang paling murah. Sok pak kuat-kuat nawar yang perempuan mah pasti orang eleh. Kalau kita laki-laki, saya lah gitu ya. Saya beli baju, ini saya suka. Berapapun harganya, kalau memang kita suka kita beli. Tapi kalau perempuan, jangan tanya teman-teman, ibu kita saja, saya suka bilang, ini berapa harganya? Ditanya sekian mah. Mahal pisan, senang gitu kan. Ya sudah, anak suka mau gimana gitu kan. Laki-laki mah simpel kan gitu ya. Punten ya, bukan berarti mendiskriminasi atau membuli perempuan, enggak. Tapi perempuan itu penuh dengan rasa. Ya, laki-laki itu pakai. Ya, ini apa namanya? Pikiran dulu dah. Oke, saya suka, beli, selesai. Lagi duitnya ada gitu kan ya. Kalau enggak mungkin tinggalkan. Tapi perempuan duitnya enggak cukup, tapi dia pengen dapat barang itu. Gimana caranya? Dia selalu berusaha. Pokoknya mah teh hayang apal, mang 15 ribuan we lah gitu. Teu bisa teh keluar gitu. Saya sering ikut ibu kalau ke pasar nih ya. Ibu saya atau misalkan ada saudara saya kalau ngantar mak belanja tuh ya luar biasa sekali gitu kan ya. Kalau dia kuat bolak-balik naik turun tangga hanya untuk mendapatkan barang itu dengan harga yang murah. Nu dagang lalaki, eleh tah lalaki mah gitu kan ya. Jadi nyentos atulah bola cenah bae untung saeutiknya gitu kan. Tamang ti tadi atuh gitu. Si ibu hari beli cenah. Hari kita mah laki-laki beli barang misalkan, jaket, beli jam tangan, beli sepatu ya. Kalau kita suka berapapun harganya selama duitnya ada kita beli, bener nggak? Simpel kan? Nah tapi perempuan itu memikirkan yang lain. Ketika uang itu hanya dihabiskan untuk beli pakaian, bagaimana nanti besok kita harus makan. Nah teman-teman ini jangan dengan hal itu jangan menjadi perempuan mah gitu goreng enggak. Tapi dia punya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena yang dipertimbangkan bukan hanya dirinya, tapi bagaimana mempertimbangkan kalau sudah berumah tangga suaminya, anaknya, keluarga itu terlalu banyak pertimbangannya. Ya maka kalau di rumah supaya istrinya banyak pertimbangan, isu kan mulai timbangan. Jadi timbanglah di kilo ya. Nah itu ya. Jadi kelabilan-kelabilan itu terjadi karena kita juga banyak pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan terjadi karena diri kita dan juga pertimbangan-pertimbangan terjadi karena lingkungan yang mempengaruhi kita. Ya, jadi jangan menjadi ini ya, nengnya. Dan teman-teman semua kalau kita labil tuh, siapa mah labil, nggak apa-apa, dan memang pasifnya ada yang seperti itu. Nah, cara yang untuk merubah kelabilan itu adalah kembali pada keteguhan. Ya, gini caranya. Teman-teman punya hati nurani kan? Ya, punya hati kecil di dalam tubuh teman-teman yang disebut dengan hati nurani. Terkadang hati nurani itu selalu mengatakan yang benar. Kita mau mencuri barang orang lain, ya. Kita udah mau ngambil nih barang itu, tapi hati nurani jangan. Itu bukan milik kalian. Jangan diambil. Hati kalian, tapi terkadang kita yang salah. Salah itu dalam tanda kutip adalah maksa kekeh, gitu kan? Akhirnya apa? Ya. Tadi saya katakan, setiap manusia itu dilahirkan atau diciptakan ke muka bumi ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kenapa generasi kita sekarang bisa menjadi tidak baik? Karena apa? Karena prosesnya kita tidak bisa memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan. Ya. Nah, di labil itu coba kita ketika memilih sesuatu itu tanyakan pada diri kita mana yang sesuai kebutuhan, mana yang bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita laksanakan saat itu juga, ya.
Nah, itu faktornya nih ya. Jadi kalau memang labil itu hal wajar saja karena tadi dijelaskan dari fase-fase remaja juga banyak sekali kelabilan-kelabilan yang terjadi ya. Nah, kalau untuk mencegahnya adalah bagaimana kita bisa menentukan itu sebagai skala prioritas. Gitu ya. Kalau kita harus menentukan. Paham Neng ya? Oke, terima kasih. Lanjut, ada lagi? Oke, tadi saya katakan bahwa kita itu diciptakan bukan hanya sekedar menjadi manusia baik, tetapi harus menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus bisa memberikan manfaat dan kebermanfaatan untuk sesama dan lingkungan. Gimana caranya, Kang? Jangan memaksakan diri kita untuk seperti orang lain. Tetapi kebermanfaatan itu dilihat dari mana kita berusaha memberikan apa yang kita bisa lakukan. Jadi misalkan, Arifah, ya, Anda bisa melakukan kebaikan itu contoh kecil dengan ilmu yang Anda miliki seperti halnya misalkan Anda pintar dalam segi matematika. Berikan ilmu itu kepada teman-teman yang belum mengerti tentang hal matematika, bukan memberikan contekan ya. Tapi memberikan ilmunya. Itu apakah sebuah kebermanfaatan? Itu sebuah kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan itu tidak dilihat dari besar kecilnya, tapi kebermanfaatan itu dilihat dari apa yang bisa dirasakan. Masyarakat, I don't care. Saya tidak peduli kamu berasal dari mana. Yang saya pedulikan adalah kamu, apa yang kamu bisa berikan untuk kami. Contoh dalam hal ini, saya lulusan universitas A, terbesar, universitas terbaik di Indonesia, universitas terbaik di negara tetangga misalnya. Masyarakat, I don't care. Saya nggak peduli. Yang saya pedulikan adalah kepedulian kamu terhadap kami. Apa yang bisa kita berikan? Dengan hal sederhana, tadi teman-teman aktif di kegiatan sosial, ya. Tadi Pak Kepala mengatakan bahwa nanti di kegiatan Ramadan bagaimana kita bisa memberikan sedekah gitu kan setiap hari dengan misalkan sebesar Rp1.000. Ketika teman-teman mampu lakukan. Kebermanfaatan itu bisa kita laksanakan ketika kita punya kemampuan yang bisa kita berikan dan memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Jadi jangan berpikir, kalau harus bermanfaat itu saya harus jadi pejabat. Enggak juga. Prinsip hidup saya bilang, ya, Imam, kamu harus bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Ya. Memberikan manfaat untuk masyarakat tidak harus menunggu kamu jadi pejabat. Artinya dalam tanda kutip, tidak harus menunggu kita posisi di atas dulu. Posisi di bawah pun, kalau memang itu memberikan manfaat, ya berikan. Contoh kaos kaki dan sepatu. Ya, apakah sepatu dipakai di atas? Enggak kan? Posisinya di bawah, memberikan kebermanfaatan enggak? Dengan cara apa? Ketika kita berjalan tidak kepanasan, kaki kita tidak terluka, itu hal kecil. Ya. Selain itu sekarang bulan suci Ramadan, nanti Anda teman-teman memasuki bulan suci Ramadan, Anda berpuasa, Anda melakukan ibadahnya ditingkatkan. Coba kebermanfaatan yang diberikan untuk masyarakat itu apa? Memberikan makanan ke tetangga, itu bagian dari. Jadi tidak dinilai dari besar kecilnya. Seperti kita sebagai siswa, apa sih yang bisa kita berikan? Satu, ilmu kita ketika memahami pembelajaran di sekolah kita sebarkan kepada masyarakat luas. Betul nggak? Kita bikin kegiatan-kegiatan masyarakat. Dulu saya waktu jadi ketua forum OSIS Kuningan bersama ketua umumnya, saya bikin kegiatan namanya pengabdian pada masyarakat. Ngajar anak-anak kecil di Taman Bacaan Masyarakat. OSIS itu memang organisasi intrasekolah, jadi di dalam. Tetapi bagaimana orang lain bisa mengenal OSIS kalau kita tidak memberikan informasi kepada halayak ramai? Nah, hari ini apa yang bisa diberikan kebermanfaatan dari seminar ini adalah ditayangkan di kanal YouTube. Ini adalah bagian dari kebermanfaatan. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa mendengarkan walaupun tidak hadir di sini. Nah, teman-teman menggunakan media sosial. Sini saya tanya, semua punya Instagram? Acukan yang tidak punya Instagram? Semua punya Facebook? Saya tanya, di sini siapa yang followersnya sudah sampai 10.000? Ada nggak? Ada yang followersnya sudah sampai 2.000? 300? Banyak ya? Nah, siapa yang postingannya di sini sampai saat ini sudah di atas 100 postingan atau unggahan? Anda ngapain bikin Instagram kalau tidak Anda manfaatkan untuk kebermanfaatan? Apakah Anda cuma hanya ingin scroll-scroll Instagram saja? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Daripada kita menerima manfaat dari orang lain tanpa kita memberikan manfaat kepada orang lain, konteks terima kasih. Terima kasih itu tidak bisa terpisahkan, teman-teman semua. Ketika kita menerima, berarti kita harus ngasih. Jadi kalau bilang terima kasih, kita hanya menerima, tidak mengasih, nah ini yang repot. Jadi konteksnya masih baru terima. Jadi konteks kata terima kasih itu dua kata dalam satu makna. Ya, terima kasih. Berarti ketika saya hari ini menerima sesuatu dari teman-teman, berarti saya harus mengasih kepada teman-teman. Nah, itu hal yang bisa kita lakukan sebagai fungsi-fungsi dari bagaimana kita sebagai generasi muda memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Ya, jadi jangan berpikir, Kang, kayaknya kalau harus memberikan manfaat itu harus memberi sembako ya.
Kalau misalkan kalau kita mau memberikan kebermanfaatan itu kita harus bikin sekolah ya? Enggak juga. Hal yang sederhana yang kita bisa lakukan untuk dan bisa dirasakan oleh orang lain manfaatnya itu sudah hal yang bermanfaat. Ya, jadi perubahan besar berawal dari hal kecil. Teman-teman bisa jadi sebesar ini semuanya juga dari hal kecil, betul nggak? Sel sperma bertemu dengan sel telur, ya, menjadi zigot, ya, setelah itu menjadi janin, ya, akhirnya teman-teman lahir menjadi bayi, ya, balita, batita, batetot, gitu. Ya, gitu ya. Siapa namanya? Arifah. Nah, sekarang zamannya teknologi, revolusi industri 4.0, ya, bahkan nanti kita revolusi industri 5.0, ya, bagaimana memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bermanfaat. Teman-teman kalau unggah, saya katakan, kalau teman-teman mungkin lihat nanti di Instagram saya, Rangga yang sudah sering lihat, saya itu paling rajin bikin story WA dan juga story Instagram. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk Kang Imam sombong, enggak. Tapi memberikan, yang penting inama malu biniat. Niat kita apa? Saya membuat itu untuk menginformasikan dan memotivasi orang lain. Niat kita kan, yang dicatat, orang lain mau menganggapan apa, silakan saja. Karena jangan berharap kegiatan perbuatan baik dinilai baik oleh orang lain. Ya. Jadi lakukan saja selama itu menurut kita baik dan tidak merugikan orang lain, lakukan. Ya, kalau itu merugikan tapi menurut kita baik, jangan. Ya. Jadi dari segi kebermanfaatannya dipertimbangkan juga. Maka yang punya Instagram, yang punya Facebook, yang punya Twitter, yang punya lain sebagainya, itu dimanfaatkan untuk kebermanfaatan. Ya, share informasi-informasi yang positif, ya. Teman-teman kan, nih sebelum saya tutup, sorry ya, saya mau kasih info sama teman-teman harus punya citra diri atau personal branding. Sekarang sudah tahu citra dirinya atau personal brandingnya? Belum ya? Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda, ya. Sekarang juga saya minta nanti PR-nya adalah mencintai diri kita sendiri. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena tadi kebermanfaatan itu dimulai dari kita mencintai diri kita sendiri dan tahu siapa diri kita. Ya, oke. Kadangkala kita tuh bukan salah ya, kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang? Kita, ya, hari ini ketika berbuat salah dan disalahkan oleh orang lain, yang paling bodohnya kita juga menyalahkan diri kita. Ada orang teh bodoh, orang teh bener. Akhirnya frustasi. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang harus kalian lakukan adalah kalian boleh menyalahkan tetapi dengan kata-kata yang bijak. Karena keperihan eueuh nu mika cinta atau diri-diri sorangan nu mika cinta ya. Cintai diriku. Anda di endorse berapa tuh ya? Ya, maka cintai diri kita melalui program self love. Cintai diri kita. Teman-teman, saya kasih tugas nanti di rumah. Sejauh ini apakah sudah berterima kasih pada diri kita? Apakah sudah pernah mengirimkan Al-Fatihah untuk diri kita? Loh, kok ketawa? Ya memang harus mendoakan. Saya selalu bilang gini, Imam, terima kasih sudah menemani sampai sejauh. Keberhasilanmu, keberhasilan kita bersama. Tidak mungkin saya bisa berhasil kalau fisik saya tidak. Tidak mungkin kita bisa berhasil. Jadi ini diajak interaksi jiwa kita tuh. Ya, paham ya? Nah itu contoh kecil lah untuk mencintai diri kita. Dipeluk, diperihan atau memeluknya kan peluk itu sorangan gitu kan. Kalau peluk sama orang lain kan apalagi yang bukan mahramnya itu nggak boleh ya. Nah, maka peluk saja diri kita sendiri gitu ya. Oke, ada sesi pertanyaan lagi cukup ya. Dan ingat teman-teman, kalau saya selalu bilang dalam diri saya selalu banyak nih kata-kata yang untuk diri saya sendiri ya. Kesuksesan yang kita ini raih itu bukan karena kita hebat loh. Bukan karena kita cerdas, bukan karena kita pintar, bukan karena kita beruntung, tetapi kesuksesan yang hari ini kita raih karena Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan ridhonya Allah, ridhonya Tuhan ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Maka setiap aktivitas lakukan permohonan doa restu kepada kedua orang tua kita. Mumpung masih ada, mumpung masih bisa terlihat, mumpung masih bisa diminta doanya, maka kalian lakukan itu dengan sebaik. Karena kalau sudah tidak ada, keramat di dunianya hilang. Ya? Maka dari itu manfaatkan bagi orang tua yang masih ada, kita untuk menjadi orang yang baik. Oke? Bagi yang ingin bertanya, bagi yang ingin berkomunikasi, teman-teman bisa melalui Instagram saya, ya, atau nanti kalau mau nomor WhatsApp minta ke Rangga saja, ya. Instagram saya @kangagungfauji. Jadi jangan salah follow ya, karena akun Instagram saya yang dulu pernah dihack. Gak tahu kenapa, saya artis bukan, pejabat bukan, ya kan gitu. Instagram saya dihack, padahal followersnya baru 2000 gitu kan ya. Kenapa harus dihack gitu ya? Nah, jadi saya mengulang dari awal lagi, tapi alhamdulillah sekarang sudah di angka 1400 ya.
dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Tidak beli followers. Ya, Instagram saya namanya Kang Agung Fauzi. Silakan teman-teman hari ini yang punya dokumentasi segala macam diunggah untuk memberikan kebermanfaatan. Boleh dituliskan quotes, boleh dituliskan kata-kata bijaknya ya. Silakan. Jadi supaya apa? Supaya orang lain juga memahami tentang apa yang kita lakukan. Semangat ya, teman-teman. Terima kasih dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Kang Imam atas jawaban yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara, yaitu penutupan. Namun sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan ringkasan atau rangkuman materi mengenai apa yang telah kita bahas pada kegiatan seminar hari. Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana karakteristiknya sendiri memiliki 3 fase, yaitu dari usia 10 hingga 14 tahun, kemudian usia 15 sampai 19 tahun, usia 20 hingga 24 tahun, dan ketiganya memiliki pembagian atau klasifikasinya sendiri dari segi sosial, fisik, dan juga emosi. Remaja juga memiliki perannya tersendiri, khususnya sebagai agen pembangunan dan juga sebagai penerus bangsa. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Imam Muhammad Agung Fauzi SPD yang telah menyampaikan materi dengan sangat jelas dan sangat menginspirasi sekali, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Kang Imam bisa menjadi bekal kita, khususnya para remaja yang akan menjadi generasi penerus dan harapan bangsa. Saya Alia Rahmadita selaku pembawa acara Seminar Semanda Edukasi memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Untuk itu, agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah, marilah kita tutup bersama kegiatan Seminar Semanda Edukasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.